adalah membuat goal atau planning bersama. Nggak ada hubungan itu yang bisa bertahan tanpa adanya tujuan yang jelas. Halo guys, welcome back to Doc Lydia channel. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel Doc Lydia, jangan lupa di subscribe dulu ya. Nyalakan tombol loncengnya sekarang juga, karena aku Doc Lydia bakalan membahas topik-topik seputar skincare, motivasi dan juga tips relationship buat kalian semua. Episode kali ini aku mau membahas tentang tips percintaan, yaitu membahas spesial tentang hubungan LDR, long distance relationship. Video kali ini aku tujukan spesial buat kalian yang lagi LDR atau yang kemungkinan bakal menjalani hubungan LDR. Kalian tonton dulu dan semoga tips-tips berikut ini bisa berguna untuk mempertahankan, melanggengkan hubungan kalian. Aku sempat menjalani LDR sama pacar aku itu selama 1 tahun. Aku waktu itu habis lulus kuliah kedokteran, baru aja diwisuda jadi dokter, dan aku harus ditempatkan internship di Pulau Dewata, Pulau Bali. Jadi aku selama November 2018 sampai November 2019 aku itu menjalani LDR Jakarta Bali. Pacar aku tetap di Jakarta karena dia kerja di Jakarta, sedangkan aku harus menjalani masa internship aku 1 tahun di Bali. Nah, gimana sih rasanya menjalani LDR itu? Menjalani LDR itu rasanya lebih berat daripada kita ngejalanin hubungan normal yang jarak deket, dimana kita mungkin bisa setiap weekend, tiap minggu ketemu, jalan bareng. Pas aku udah tahu aku harus ditempatkan di Bali karena aku dapetnya di Bali, terus kayak wah nanti nggak bisa ketemu dong tiap weekend gitu, karena biasanya tiap weekend kan jalan ke mall, nonton. Terus pas hari H nih, dimana H-1 sebelum aku harus naik pesawat itu ya mulai berdramatisir lah, mulai gimana nanti kita nggak bisa ketemu, aduh ya begitulah ya, namanya orang mau berpisah gimana sih. Sampai akhirnya ketika aku udah sampai di Bali, yaitu mulai awal-awal mulai berasa itu kayak wah mulai ke ada yang hilang. Nah itu tuh rasanya tuh kayak kangen banget gak bisa ketemu, gimana sih, maksudnya kayak tersiksa juga gitu lah awal-awalnya kayak gitu, sampai akhirnya posting galau, dan itu gak enak banget sih. Maksudnya kita kangen sama orang tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ketemu. Itu awal-awal kayak 1-2 bulan pertama tuh rasanya kayak gitu. Lama-lama pasangan yang menjalani LDR itu tuh bisa mulai merasakan kebosanan. Aku akui ketika LDR itu sudah berjalan beberapa bulan ya, aku dengan lingkungan yang baru, dengan teman-teman baru, kegiatan baru, aku udah mulai terbiasa, aku udah mulai nyaman di lingkungan tersebut. Jadinya jujur ya, rasa kangen sama pasangan itu nggak kayak awal lagi gitu, nggak kayak yang menggebu-gebu di awal pengen ketemu, kayak udah nggak bisa ketemu ya udah gitu. Trikinya di situ, hubungan LDR itu yang bisa membuat pasangan yang LDR itu bisa berakibat putus tengah jalan ya, karena ada perasaan tersebut dan tidak di-maintain dengan baik. Dan sekarang aku mau bagiin tips-tips untuk menjalani hubungan LDR buat kalian yang bakalan LDR atau yang sedang menjalani LDR. Semoga dengan kalian menonton ini kalian bisa dapet tips-tips yang bisa kalian terapkan di hubungan kalian ya. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri juga. Yang pertama adalah hindari komunikasi terlalu sering. Jadi komunikasi itu memang penting, tapi kalau misalnya komunikasi itu terlalu sering dan bahkan membosankan, itu malah jadi malapetaka buat hubungan kalian sendiri. Jadi jangan sampai komunikasi itu kayak harus tiap menit, tiap 10 menit kamu menuntut dia untuk bales WA kamu, bales line kamu. Padahal dia lagi kerja di sana, dia juga lagi cari uang mungkin buat persiapan merit kalian, tapi kamu kayak kok kamu nggak bales WA aku, padahal baru 10 menit gitu loh. Cukup mungkin pagi hari say hello, good morning, kemudian siang hari ya kan, waktu break, waktu jam-jam istirahat tanya makan apa hari ini, ada kejadian apa, terus sore ya kan pas udah pulang kerja sama malam. Aku rasa sesimpel itu udah cukup sih buat memaintain hubungan, gak harus sampai tiap menit, tiap 30 menit, nggak kayak gitu. Yang kedua adalah membuat aturan-aturan dasar bersama. Jadi kalian harus obrolin aturan-aturan yang akan kalian sepakati bersama. Aturan apa aja? Yang pertama
pertama ya pasti soal komunikasi, bagaimana cara kalian mau komunikasi melalui chatting. Idealnya kayak gimana, pagi doang, malam doang, atau pagi siang malam. Kalian mau seberapa sering video call, mau tiap hari, tiap malam, atau seminggu sekali, 2 hari sekali. Itu tuh harus kalian omongin dan harus kalian sepakati bersama. Jangan sampai ada salah satu yang nggak mau, udahlah lihat nanti aja, sesempatnya aku baru kita video call, santai aja kali. Bisanya chattingan, video call tuh seberapa sering itu harus kalian omongin, sepakatin. Jangan sampai ada salah satu pihak yang berharap lebih, satunya ogah-ogahan, nggak mau, itu nggak akan jalan hubungannya gitu. Yang ketiga adalah komunikasi dengan cara yang kreatif. Jadi cara komunikasi tuh kalian tuh harus kreatif gitu, jangan monoton kayak hello, good morning, kamu lagi di mana, kamu lagi sama siapa, kamu sudah makan belum, kamu udah pulang kerja belum. Ya ampun, kalau kamu lakuin itu tiap hari, terus kalian LDR 2 tahun, aku sih kayaknya nggak jamin itu bakalan sukses ya hubungannya. Karena kalau misalnya kalian nggak bisa ketemu, ya chattingannya itu harus dibuat berkualitas, harus kreatif gitu. Jangan kamu kayak reporter yang mewawancarai kamu lagi di mana, sama siapa, lagi ngapain. Sebaiknya tuh kamu cerita gitu, ngobrol, aku hari ini ada kejadian lucu loh, begini bla bla bla, hari ini tuh ada kejadian seru loh kayak gini, hari ini aku dimarahin sama bos aku. Ya cerita hal-hal menarik yang kamu alami, itu bisa menjadi komunikasi yang kreatif. Kemudian kamu bisa ngirimin foto-foto muka kamu yang lucu-lucu, kalian tiba-tiba kirimin foto kalian yang lope-lope apa. Keempat adalah hindari situasi yang berbahaya. Jadi kan di awal nih kalian udah omongin, oke, gimana nih kalau misalnya masalah pergi sama temen, kalau misalnya ada pergi sama temen lawan jenis gimana, boleh nggak? Boleh rame-rame pergi tapi jangan berduaan. Nah itu hal-hal yang harus kalian sepakati di awal, dan ya kalian komitmen gitu. Jangan sampai kalian malah sengaja, mumpung lagi ada yang ngajakin pergi nonton nih, meskipun sama temen lawan jenis, nggak apa, gue pergi aja, toh gue kan nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau misalnya sampai ketahuan kalian di awal tuh udah setuju untuk nggak melakukan hal ini, terus ketahuan sama pasangan kalian, wah bisa jadi berantem. Jadi sebaiknya jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang kalian udah tahu pasangan kalian bakal marah atau nggak suka. Atau misalnya pergi clubbing gitu ya. Waktu itu aku waktu mau perpisahan, waktu mau pulang dari Bali ke Jakarta, itu kan aku diajakin teman-teman aku pergi suatu klub yaitu La Favela. Jadi di sana aku mau pergi sama teman-teman aku pun rame-rame, banyak orang. Aku ngomong sama pacar aku, aku diajakin nih malam ini, malam terakhir aku mau diajakin ke La Favela. Terus jadi aku ngomong sama dia, walaupun dia pribadi kalau misalnya aku ajak ke tempat kayak gitu mungkin kurang suka, kurang demen, tapi dengan aku ngomong itu supaya nggak ada yang aku tutupin, supaya dia juga tahu aku kemana ya kan. Jadi gak nanti tiba-tiba nelpon nyariin. Hindari situasi-situasi yang memungkinkan pasangan kalian tuh bakal marah. Kalau misalnya kalian harus menghadapi situasi itu, usahakan komunikasikan dulu sama pasangan kalian, jangan diem-diem aja gitu. Yang kelima adalah janjian untuk ketemu. Jadi buat pasangan yang LDR, menurut aku nih paling krusial banget, karena kalian nggak bisa ketemu, buatlah janjian untuk ketemu. Buat aku ya minimal kayak 3-4 bulan sekali diusahakan banget untuk ketemu. Kalau misalnya sampai 6 bulan, 9 bulan, setahun sekali itu kayak susah gitu loh untuk menjaga api cinta. Itu agak susah kalau kelamaan nggak ketemu gitu. 3 bulan, 4 bulan tuh udah oke. Waktu itu aku janjian nih untuk liburan bareng pada waktu lebaran, liburan bareng di Denpasar ya kan. Waktu libur lebaran itu selama kurang lebih 8 hari, dan itu tuh jadi momen yang dimana kita bisa kayak ngecharge lagi gitu loh. Yang tadinya kayak udah sibuk dengan kerjaan masing-masing, sibuk dengan dunia masing-masing, api ini udah mau padam, dikipasin lagi. Dan itu benar-benar penting banget buat hubungan kalian. Jangan sampai kalian tuh bodo amat, udahlah kita cukup video call. Nggak bisa kayak gitu, tetap harus ketemu. Usahakan ketemu 3-4 bulan sekali kalau memang kalian tuh masih mau mengusahakan hubungan kalian tuh long lasting. Yang keenam adalah membuat goal atau planning bersama. Nggak ada hubungan itu yang bisa bertahan tanpa adanya tujuan yang jelas. Walaupun itu hubungan jarak dekat sekalipun, kalau misalnya nggak ada tujuan yang jelas, ini hubungan tuh mau dibawa kemana? Bicarakan dengan jelas, ini LDR tuh bakalan berapa lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, aku harus nunggu kamu berapa lama gitu. Terus kalau misalnya 2 tahun,
abis 2 tahun kita ngapain gitu, merit gitu atau pacaran lagi. Terus kalaupun merit ntar gimana, tinggalnya di mana, di kota A atau di kota B gitu tinggalnya. Terus nanti kerjaan aku gimana kalau misalnya aku ikut kamu, itu semua tuh harus dibicarakan. Kalau misalnya kalian cuma oh yaudah kita LDR, kita jalani aja dulu, lihat aja ke depannya jodoh atau enggak, itu kayak nggak ada istilahnya, nggak ada pegangan buat kalian gitu loh. Yang ketujuh, nikmati waktu bersama teman-teman yang baru. Jadi kalau misalnya kita LDR tuh jangan terfokus sama pasangan kita gitu. Aduh dia lagi ngapain ya di sana, aduh dia lagi sama siapa ya, aduh dia jangan-jangan sama cewek lain, aduh jangan-jangan dia pergi clubbing. Yang ada tuh bisa jadi stres sendiri, terus mikir yang enggak, aduh kayaknya dia pergi sama cewek lain deh. Itu malah bisa merusak hubungan kita sendiri. Fokuslah sama kegiatan kamu di sana, kegiatan baru kamu, teman-teman baru kamu. Jadi dengan kamu sibuk sendiri sama urusan kamu pun juga bisa berbagi cerita sama pacar kamu, sehingga ada hal yang bisa dikomunikasikan, ada hal yang bisa diceritakan. Yang kedelapan adalah jujur satu sama lain. Jadi nggak perlu ngerasa takut buat ngomongin apapun itu loh, karena kalian kan pacaran, apalagi kalau yang udah mau serius kan, udah obrolannya mau ke arah pernikahan, itu omongin aja. Kalau misalnya aduh aku ngerasa insecure nih gitu, kok kita akhir-akhir ini jarang bisa chatting, jarang bisa video call gitu, kamu nggak apa-apa di sana, omongin aja, nggak apa-apa gitu loh. Kamu ngerasa bosan sama pacar kamu pun omongin gitu loh, supaya pasangan kamu tuh bisa bantu support lagi kamu. Bahkan waktu itu ya aku tuh cerita sama pacar aku, kok aku kayaknya lagi bosen ya, maksudnya kayak kok gini-gini aja. Bahkan aku bilang loh kalau aku lagi bosen, dengan aku ngomong kayak gitu aku lagi bosen bla bla bla, itu malah kayak dia jadi tahu, oh pacar aku lagi bosen nih sama aku harus ngapain ya, aku harus melakukan apa, bisa apa ya diperbaiki, daripada aku nggak bilang. Bosen ya udah bosen aja, aku nggak bilang, nggak ngomong, lama-lama hubungannya makin jauh makin renggang, bisa-bisa malah putus. Yang kesembilan adalah mengetahui jadwal pasangan kita. Kalau LDR kita tuh harus saling memahami dan tahu jadwal kegiatan pasangan kita. Jadi kapan kita bisa chattingan intens sama dia, kapan kita bisa telepon dia, kapan kita bisa video call, kita tuh harus saling memahami gitu loh. Apalagi kalau ada perbedaan waktu yang cukup jauh ya, misalnya dia beda 7 jam, itu kan cukup menyulitkan. Atau kalau misalnya yang satu ada jaga malam, kayak waktu itu aku kan jadi dokter, aku ada jaga malam, kadang malam aku juga nggak bisa telepon karena aku lagi jaga malam. Kita harus komunikasikan sama pasangan kita, aku hari ini lagi jaga malam nih, aku nggak bisa telepon dulu ya. Jangan saling menuntut kayak kok kamu udah seminggu nggak bisa telepon aku ya. Kalau misalnya memang seminggu itu lagi sibuk banget ya maklumin aja, minggu depan kan masih bisa telepon. Yang ke-10 adalah memberikan suatu barang yang bisa dikenang pada saat kalian tuh lagi kangen gitu. Jadi waktu itu kalau aku nggak ngasih barang gitu ya, tapi aku sebelum pergi ke Bali aku tuh kayak bikinin video yang isinya tuh kumpulan momen-momen, kumpulan video, kumpulan foto kita berdua, dengan harapan pada waktu nanti aku di Bali ya kan berjauhan, kalau misalnya lagi kangen aku bisa ngeliatin video itu. Yang ke-11 adalah gunakan aplikasi chatting yang lucu, yang seru. Jadi waktu itu awal-awal itu tuh aku dari PDKT ya sampai awal-awal jadian tuh aku pakai aplikasi chatting Line, karena kalau di Line itu kan seru banget, banyak stiker-stiker lucu, terus stikernya bisa pop out. Aku sampai bela-belain untuk beli stikernya. Penting banget buat kalian tuh pakai aplikasi chatting yang seru, jadi supaya nggak ngebosenin. Dan yang terakhir, last but not least, adalah tetap berpikir positif. Kalau kalian berdua memang saling menyayangi, saling mencintai, pasti akan ada akhir yang baik. Pasti nanti suatu saat kalian bisa bersatu lagi, sama-sama lagi ya kan. Jangan kalian tuh sehari-hari terfokus pada aduh aku kesepian, aku nggak ada dia, justru malah membawa hubungan kalian tuh nggak sehat sampai waktu itu ya. Karena aku saking kesepiannya ya, akhirnya aku memutuskan untuk memelihara anjing yang bernama Bruno. Tara, inilah dia penyelamat aku. Jadi supaya aku bisa mengalihkan perhatian aku dari rasa kesepian itu, akhirnya adalah aku beli anjing aja buat nemenin aku ya kan, toh bisa nemenin aku untuk seterusnya ya kan, sampai tua juga. Akhirnya ya udah deh aku beli Bruno, akhirnya dia jadi teman aku selama aku LDRan sama pacar aku, sampai sekarang pun dia tetap nemenin aku, ya nggak Bruno?
kesimpulannya adalah LDR itu memang berat dan akan membutuhkan effort atau usaha yang lebih banyak daripada kita menjalani hubungan jarak dekat. Buatlah tujuan, planning yang jelas ke depannya mau kayak gimana, dan usahakan komunikasi sekreatif mungkin, saling ngerti, jangan saling nuntut, dan yang paling penting adalah usahakan ketemu 3-4 bulan sekali. Sampai di sini dulu, jangan lupa di subscribe, di like juga, di komen juga ide-ide untuk vlog selanjutnya. See you on the next video ya. Ayo Bruno bilang apa? Bye. Bye bye. Bye 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 bye.